Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 7 Oktober 2022 berjudul Mengistimewakan Allah. Kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu, berarti seluruh kehidupan kita menjadi proyek surga. Apapun yang kita lakukan, itu merupakan proyek pekerjaan Allah. Kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Namun pada umumnya, manusia hidup hanya untuk dirinya. Demikianlah cara hidup, gaya hidup dari manusia pada umumnya, atau hampir semua, yaitu menjalani hidup untuk kepentingannya, kesenangan diri sendiri, dan keluarga. Mari kita fokus hanya memiliki satu kepentingan, yaitu menyenangkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengistimewakan kita. Oleh sebab itu, yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini umat pilihan. Kita tidak sama dengan manusia lain yang bukan umat pilihan. Kita itu istimewa sekali. Jangan hanya memandang keistimewaan dari sudut perlakuan Allah terhadap kita. Kita pasti diperlakukan Allah istimewa. Tapi istimewa kita juga harus dilihat dari aspek bagaimana sikap kita terhadap Allah. Maka kita pun harus mengistimewakan Tuhan dengan cara menyenangkan hatinya. Segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Dia. Allah tidak pernah memberi yang tidak terbaik. Allah sebagai Bapa bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana sikap kita terhadap Allah yang baik, yang tidak pernah memberikan yang tidak terbaik, yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Apakah kita juga mengistimewakan Dia? Kalau kita mengistimewakan Dia, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan seluruh kegiatan kita untuk kerajaan Allah. Allah memiliki rencana keselamatan atas dunia ini. Allah tidak memakai siapa-siapa. Allah hanya memakai umat pilihan. Sebenarnya, ini harus diterima sebagai kehormatan. Jika kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Allah, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha besar, sebenarnya bisa tidak memerlukan kita sama sekali. Karena Allah itu maha besar dan sanggup berbuat segala hal. Kalau Allah berkenan melibatkan kita di dalam pekerjaannya, betapa luar biasa. Karenanya, setiap lembar rupiah, setiap tetes keringat kita harus menjadi sesuatu yang berarti untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak punya kepentingan, tetapi karena kasih Tuhan yang besar terhadap kita, Ia ingin kita berkeadaan baik-baik. Baik-baik dalam segala hal. Artinya, kita bisa bersekutu dengan Allah dan layak masuk surga. Kalau orang tidak menjadi alat kemuliaan Tuhan, artinya ia menjadi alat kemuliaan yang lain. Kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan setan. Maka ia tidak layak dibela. Sebagai bapak rumah tangga, kita harus menggerakkan seluruh kehidupan keluarga kita untuk kerajaan Allah. Sebagai ibu rumah tangga, kita pun harus menunjukkan seluruh kegiatan untuk kerajaan Allah. Sebagai anak,
juga harus menunjukkan seluruh kegiatan hidup, sekolah, studi, kuliah, bekerja, berkarir, semua untuk kerajaan Allah, supaya kita dan keluarga kita memiliki tempat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Jangan berpikir dengan memiliki prinsip hidup seperti ini, kita kurang bahagia atau kurang senang. Jika kita lakukan, maka kehidupan kita akan berlanjut di kekekalan. Kehidupan kita dalam komunitas keluarga akan berlanjut di kekekalan. Oleh sebab itu, proyek yang paling besar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana mengubah terus-menerus hidup kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar kita tujukan untuk kerajaan Allah. Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita dengan berbagai kesempatan untuk melampiaskan kemarahan, mengangkat diri, dan atau dosa-dosa lain. Saat seperti itulah kesempatan menyenangkan Tuhan. Jadi, kita harus tahu bahwa ketika kita disodori sesuatu di mana kita bisa memuaskan daging kita, itu adalah kesempatan menyenangkan Tuhan. Yaitu ketika kita memilih tidak melakukan apa yang salah. Tetapi, kenapa hidup begitu sulit? Karena kita tidak berdamai dengan Allah secara benar. Anak dunia tidak perlu mempersoalkannya, karena memang sirkuitnya berbeda. Kita punya sirkuit yang dirajut Tuhan terus setiap hari, sampai membentuk satu gambaran hidup yang indah. Kita harus berurusan dengan Allah Bapa dan Tuhan yang memberikan rohnya, sehingga kita memiliki kecerdasan rohani untuk bisa melihat apa kehendak Allah dan memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Tuhan. Sementara Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita setiap hari, di situ kita menyalipkan daging kita. Ibarat kertas, kita punya lipatan. Kalau sudah lama lipatannya, susah membuat hilang lipatan itu. Bagaimana membuat lipatan baru? Harus sedini mungkin. Maka, kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk berubah, berjuanglah untuk berubah. Kita harus perjuangkan mulai sekarang. Roma 12 ayat 2 berkata, "Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna." Perlu perjuangan sejak sekarang, agar apapun yang kita lakukan, kita mengistimewakan Tuhan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat mengistimewakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.